Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahma Maulida. Saya perwakilan dari Pasca Sarjana jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Tulungagung. Nah, artikel saya ini berjudul Epistemologi Tafsir, Epistemologi Tafsir Pernikahan Beda Agama dalam hubungan antar umat beragama, Tafsir Al-Quran Tematik karya Kementerian Agama. Alasan atau latar belakang kenapa saya memilih tema ini, karena tema terkait pernikahan beda agama itu sampai sekarang masih hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Sehingga tema ini menjadi menarik untuk dijadikan sebagai kajian penelitian. Nah, selain itu, setelah melakukan pembacaan terhadap tafsir tematik yang berkaitan dengan ayat-ayat pernikahan beda agama, saya menemukan sebuah pernyataan di kesimpulan akhirnya yang mengatakan bahwa pernikahan antara muslim dengan non-muslim itu sudah jelas tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pernikahan muslim dengan ahli kitab itu diperbolehkan dengan adanya syarat-syarat tertentu. Salah satunya itu tidak khawatir akan terjadinya kerusakan akhlak, kerusakan tauhid atau keimanan, dan ada tujuan lain yakni sebagai dakwah Islam. Nah, setelah itu kemudian fokus penelitian ini terletak pada epistemologi tafsir dengan 3 pokok bahasan yang utama, yaitu sumber penafsiran, metode penafsiran, serta validitas penafsiran. Setelah melakukan analisis data, kemudian diperoleh sumber penafsiran dari tafsir tematik Kementerian Agama ini sendiri, bersumber dari Al-Quran itu sendiri, kemudian hadis, qaul sahabat, tabi'in, kemudian dari kitab-kitab tafsir terdahulu, kemudian dan nalar ijtihad para mufassir itu sendiri. Adapun untuk metode penafsirannya, sebagaimana judul kitab tafsirnya, tafsir ini menggunakan metode maudhu'i atau kita kenal dengan metode tematik, yakni dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pernikahan beda agama, kemudian dijadikan satu dan dibahas di situ dalam satu bab tertentu. Untuk validitas penafsirannya sendiri, saya juga menggunakan bangunan dari epistemologi tafsir kontemporer karya Pak Abdul Mustaqim. Nah, di sini ada 3 teori kebenaran yang saya gunakan untuk menguji validitas kebenarannya, yakni teori koherensi, kemudian teori korespondensi, dan yang terakhir adalah teori pragmatisme. Secara teori koherensi, tafsir Al-Quran tematik karya Kementerian Agama ini dianggap benar karena penafsirannya itu koheren ataupun konsisten, yang mana dalam pernyataannya yang ada di kata pengantar itu sesuai dengan sistematika penafsiran yang telah dilakukan pada praktik penafsirannya, dan juga bahasan-bahasannya itu juga sistematis dan juga sesuai antara ayat yang diambil, kemudian asbabun nuzulnya, kemudian ayat-ayat berikutnya. Nah, selain itu, untuk teori korespondensi, tafsir ini sendiri dianggap kurang menggunakan atau kurang mengaplikasikan teori korespondensi pada penafsiran ini, karena tafsir ini bukanlah tafsir ilmi yang membahas ayat-ayat kauniyah. Bisa jadi di karyanya yang lain yang berupa tafsir ilmi itu Kementerian Agama menggunakan atau mengaplikasikan teori korespondensi secara benar. Dan yang terakhir adalah teori pragmatisme. Tafsir ini juga dianggap benar secara teori pragmatisme karena mengandung semangat pragmatisme yang ditunjukkan melalui kecenderungan tafsir
yakni menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa negara kita dan mudah untuk difahami oleh orang-orang Indonesia sendiri. Selain itu juga menggunakan huruf Latin yang sangat mudah untuk difahami semua masyarakat di Indonesia, dan bisa dilihat dari kecenderungan tafsir yang menggunakan corak adabi ijtimai atau sosial kemasyarakatan. Sehingga tafsir ini masih relevan untuk kita fahami di masa sekarang dan juga memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.